Izin bertanya Bu ya, apa benar nasib seseorang itu ditentukan ketika orang itu masuk di usia 40 tahun? Kalau di usia 40 tahun orang tersebut belum sukses secara dunia, maka dia tidak akan sukses selamanya. Dan untuk urusan akhiratnya juga, ketika di usia 40 tahun tidak menambah ketakwaannya, maka dia adalah orang yang merugi. Mohon jawabannya. Syukran Bu ya. Waalaikumsalam. Baik, jawabannya. Masya Allah. Tidak ada ketentuan seperti itu. Yang jelas ketentuan Anda adalah di alam roh waktu itu, mulai Anda Allah sudah Anda ditentukan, kehidupan Anda sudah ditentukan oleh Allah. Kita tinggal menjalani. Anak-anak Anda bakal sukses, Anda belum tahu, tapi Allah sudah tahu. Ya kan? Anda pun bakal sukses setelah ini, Allah Maha tahu. Kita tidak tahu. Jadi semua sudah ditentukan. Bahkan dalam satu hadis tentang penciptaan manusia, ditiupkan roh, kemudian ditentukan rizkinya, di mana meninggalnya, dan seterusnya. Sudah selesai itu kisah. Cuman itu kan rahasia, Allah yang tahu. Yang nggak boleh kita sok tahu. Oh, saya sudah dicatat sebagai ahli surga. Siapa yang ngasih tahu Anda? Saya bakal mati di mana? Nggak bisa Anda ngatur kematian Anda. Sudah ditentukan oleh Allah. Sampai ada sebuah kosong, Anda akan mati di sebuah tempat yang sudah ditentukan. Ada orang mendengar bahasanya, katanya dia akan mati di sebuah tempat. Minta untuk dibawa ke tempat yang jauh. Jadi ceritanya ada malaikat, di kisah aja ada malaikat pencabut nyawa itu ngelihat orang ini pentelengan. Jadi orang itu dilihat malaikat pencabut nyawa, akhirnya takut, minta kepada jin untuk dikirim ke tempat yang jauh. Akhirnya dikirim ke India sana. Akhirnya ke India. Nah, malaikat tadi itu bingung. Saya itu suruh nyambut Allah di India, kenapa orang ini masih ada di sini? Tak tahu betul dia minta dipindah ke India. Oh iya benar, cabut di India. Maksudnya gini, kalau sudah Anda akan mati di situ, akan Anda makin tak. Jadi tidak tahu dikubur kita di mana, nggak akan tahu. Ayo Anda tahu, ada orang buat kuburan. Saya melihat satu orang menyiapkan kuburan untuk dirinya sendiri. Tak tahu aja matinya tempat lain. Baik. Kemudian ada pun perkataan yang dikatakan kalau sudah masuk 40 tahun jika tidak baik, itu adalah untuk berevaluasi. Karena kematangan biasanya mencapai umur itu. Nabi menjadi nabi di umur 40 dan seterusnya. Bisnis juga enggak ada, umur 30 tahun sudah sukses juga ada, 40 bangkrutnya ada, macam-macam, enggak ada itu semuanya. Ada orang 40 baru mulai bisnis, 55 baru sukses ada, enggak ada itu semuanya. Hanya itu untuk berevaluasi, ada tahapan berevaluasi. 40 tahun kok enggak tobat-tobat, kapan kamu tobat? Mata kedewasaanmu 40 tahun ya, dewasa menjelang tua ini sudah hampir masuk separuh umur. Itu untuk disebutkan para ulama dan sebagainya, itu untuk membuat evaluasi. Bukan berarti ketentuan wah 40 tahun sudah nggak benar, saya sudah 40 tahun nggak benar, sekarang deh memang sudah nggak benar, mau apa lagi putus asa. Nggak boleh begitu. Yang sudah 45 tuh ya tetap, kalau belum baik tetap berbuat baik dong, jangan nyerah dong. Sudah 45 nggak baik-baik, dah sudah, paling saya itu sudah sengsara. Nggak boleh ngomong gitu. 60 tahun ada orang tobat, mau 60 tahun ada, umur 70-an tobat ada. Jadi tidak ada ketentuan semacam itu. Bukan 40 tahun berarti harus batasan, kalau nggak baik seterusnya, kalau nggak kaya seterusnya. Nggak ada itu semuanya. Kita tetap harus berusaha untuk menjadi lebih baik, berusaha untuk selamat. Jadi tidak seperti itu, bukan kepastiannya di saat itu, akan tapi disebutkan dalam hadis Nabi, di saat awal penciptaan manusia itulah ditentukan oleh Allah, dicatat, malaikat suruh menulis tentang di mana dia akan meninggal, bagaimana rizkinya dan berumurnya. Seperti itu ya, insyaallah. Khusnudzon kepada Allah. Yang hari ini belum sukses, jangan prasangka buruk. Sudah 40 tahun lebih saya tidak sukses, berarti nggak sukses lama. Oh tidak, mungkin minggu depan Anda akan sukses, bulan depan Anda sukses. Sudah tua saya, memang nggak boleh sukses orang tua? Nah, ada. Jadi nggak boleh prasangka buruk kepada Allah, dan tidak boleh kita memastikan. Akan tapi yang boleh adalah Anda tetap berusaha. Fakir hari ini tetap berusaha, yang sakit hari ini berusaha. Kalau tidak berusaha namanya orang putus asa. Dan putus asa bisa saja karena salah paham seperti itu.
Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Pak Ustadz, orang sudah beribadah 40 tahun, sedang dia bergosip selama 5 tahun. Kemudian meninggal. Nah, apakah ibadah 40 tahun itu sia-sia? Ibadah selama 40 tahun, gosipnya 5 tahun. Pertanyaan saya, kok masih bisa bergosip 5 tahun lagi? Dan kehitung gitu ya. Kehitung ini. Ini kan yang paling menarik ini, kehitung gosipnya itu bisa 5 tahun. Ini luar biasa ini. Aduh. Masya Allah. Ini baru saya dapatkan pertanyaan luar biasa. Dari semua episode yang paling menarik. Ya. Baik, Quran surah ke-46 Al-Ahqaf ayat ke-15. Ya. Hati-hati kalau usianya sudah 40 tahun bahkan lebih. Hati-hati. Ya, hati-hati. Quran surah ke-46 Al-Ahqaf ayat ke-15. Ya. Wasainal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan setiap manusia itu berbuat baik pada orang tuanya. Ya. Hamalathu ummuhu kurhan. Ya. Ibunya mengandungnya sulit luar biasa sampai kemudian menyapinya, selesai. Poinnya bukan itu. Surah 46 Al-Ahqaf ayat ke-15. Perhatikan. Poinnya adalah, maka bila ada seorang anak sampai usianya 40 tahun. Ada ayatnya? Sampai 40 tahun dan masih didapati kedua orang tuanya. Hati-hati, sampai 40 tahun. Sebetulnya ayat ini bisa umum, orang tuanya masih ada atau sudah meninggal. Maka perhatikan, diajarkan doa oleh Quran. Diajarkan doa. 1. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Belum selesai. Wa ala walidayya. Perhatikan betul ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Usia 40 tahun, kata Quran, banyak-banyak berdoa. Doanya 2. Yang pertama, Rabbi auzi'ni, ya Allah mohon bimbing saya, ya, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku selama 40 tahun ini. 40 tahun. Insyaallah. Tapi yang menarik bukan ini. Wa ala walidayya, ini adab Quran. Dan pada kedua orang tuaku yang telah mempersiapkan, mendidik, mendoakan aku sehingga aku mendapatkan nikmat ini sampai 40 tahun. Ini adab di Quran menjelaskan bahwa barangkali kesuksesan yang Anda telah raih selama 40 tahun itu, 30 tahun, 50 tahun, barangkali ikhtiar Anda itu mungkin cuma 30%-nya. Ya. 70%-nya itu yang membuat Anda sukses, kaya, kedudukan naik. Mungkin mohon maaf, itulah tangisan ibunda yang tiap malam itu bangun nangis, keluarkan air matanya. Tuhai Allah, hamba cuma makan singkong yang dibawa oleh suami, berbagi dengan suami dalam keadaan peluhnya. Dia berharap mendapatkan rezeki yang halal. Dia nangis pelan-pelan. Mohon ya Allah, jangan sampai anak saya mendapatkan situasi yang serupa seperti sekarang. Mudahkan pekerjaannya, lancarkan rezekinya, berikan kenikmatannya, bimbing dia ya Allah. Itu yang sampai ke langit. Ibunya Ismail siapa? Hajar alaihissalam. Hajar alaihissalam. Maaf, yang bolak-balik cari air siapa? Hajar turun dari sofa dengan beningnya. Begitu melihat peluang, kayaknya ada mata air oase, lari beliau. Setelah lari, kayaknya bukan ya, tapi pastikan aja naik, bukan. Bolak-balik, bolak-balik. Masya Allah, dalam bolak-baliknya Ismail sudah semakin haus, menghentakkan kakinya sedikit saja, tak keluar apa? Baik. Yang mendapatkan airnya siapa? Ismail. Yang bolak-baliknya Hajar. Kalaulah ibundanya tidak menangis, lelahnya, bolak-balik, capeknya, tentulah Ismail itu sebelumnya sudah menghentak-hentak tapi air nggak keluar. Tapi ketika ibunya bolak-balik menangis, memohon kepada Allah, yakin, tawakal, itu yang menyebabkan air keluar. Dan hebatnya zam, bukan ijma. Ibunya bisa berkata ijma. Kalau ijma itu kumpul bisa habis. Makanya sekarang kita ijtima, kumpul tapi pulang lagi. Selesai. Kalau zam, kumpul jangan habis, kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti. Makanya zam yang terkumpul terus tidak akan pernah berhenti. Ada anjuran di dalam Quran, hati-hati Anda kalau sudah usia 40 tahun, banyak-banyaklah bermohon kebaikan kepada Allah, plus sertakan orang tuanya. Karena boleh jadi ikhtiar Anda itu cuma 30%, orang tua yang memohonkan kebaikan kepada Allah. 2, ini kaitannya. Wa an a'mala salihan tarda. Ya Allah, bimbing saya supaya banyak mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhai. Ini poinnya. Amal soleh yang Engkau ridhai. Maaf, sholat amal soleh bukan?
amal soleh, tapi belum tentu orang sholat Allah ridha. Barangkali saat sholat ada riaknya, ya. Imamnya bagus mimpin sholatnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai maghrib kata makmumnya, Ustaz, Masya Allah suara antum bagus sekali, saya sampai khusyuk dengarnya. Masuk setan, tak. Begitu isya nanti diupin sedikit biar lebih bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadinya nggak ada ini tuh, ya. Begitu dipuji muncul. Itu sudah masalah. Masalah tidak diridhai, ya. Infak yang riya tidak diridhai, hilang pahalanya. Coba antum cek ya. Ya gampangnya di Quran aja lah, ambil 40 tahun. Dari 40 tahun kan bekalnya untuk ibadah ya. Terus pulangnya. Coba dari 40 tahun ini berapa tahun yang jadi ibadah? Cek. Tuh ya. Gampangnya begini, menurut penelitian kecil-kecilan ini ya, setengah usia manusia itu dipakai tidur. Setengahnya. Jadi kalau 40 tahun tidurnya berapa tahun? 10 tahun ya. Dari mulai bayinya, tidur siangnya, tidur malamnya, ya capeknya kurang lebih lah setengah usianya. Jadi yang dipakai beraktivitas berapa tahun? 20 tahun. Di sini sholatnya, makannya, minumnya, bohongnya, plus tadi gosipnya sampai 5 tahun. Ya. Baik. Jadi kalau kita beraktivitas 20 tahun, usia 40 tahun, punya aktivitas cuma 20 tahun. Ya. Yang jadi ibadah berapa tahun? Misal setengahnya 10 tahun ibadah, 10 tahun 10 tahunnya yang lain. Dari 10 tahun ibadah sudah diridhoi Allah belum? Sudah pasti diterima belum? Kira-kira yang diterima berapa tahun? Tuh. Ayo ambil, gak usah pesimis, mungkin 5 tahun. Yang jadi masalah, orang usia 40 tahun punya amalan yang dibanggakan, yang tak bermasalah cuma 5 tahun. Sebelum ke sana, saya mau tunjukkan dulu. Sebelum ke sana, saya mau tunjukkan. Ini poinnya. Ada orang diberikan 40 tahun, amalan utama cuma 5 tahun. Ada anak dikasih usia 4 tahun, Masya Allah, dia sudah amalan luar biasa. Amalannya melebihi usia 40 tahun. Orang 40 tahun belum hafal Quran. Ini anak 4 tahun sudah hafal Quran. Ya. 40 tahun matanya sehat, kakinya sehat, tangannya sehat. Anak 4 tahun matanya buta, sarafnya terganggu, hafal Quran. Antum kemana aja? Dan bagaimana bisa menjawabnya di hadapan Allah? Saya kan pernah katakan seorang anak kecil, Musa namanya, 6 tahun, 7 tahun, dari Asyut di Mesir. Masya Allah, belajar Quran. Ya, sampai bapaknya mengantar pakai motor dimodifikasi, jalan 20 km. Awal-awal gurunya cuma minta 1 ayat. Anda bayangkan dari Lebak Bulus ke Bekasi ke sini. Begitu datang ke gurunya, minta ngaji, baca alif lam mim, udah pulang lagi, ntar besok datang lagi ya. Kira-kira mau datang lagi nggak besoknya itu? Ini anak sabarnya luar biasa, sabar, paham. Ini guru pasti ada hikmahnya, ada tujuannya. Masya Allah, ditekuni sampai hafal Quran. Bapaknya yang nganter belum hafal, anaknya yang buta hafal. Tapi setiap pulang, bapaknya ngecek lagi hafalannya, disimpan di dashboard motornya, dimodifikasi, cek, nah, dimanfaatkan di jalan sampai hafal. Begitu sudah hafal Quran, itu sampai beritanya disebarkan secara viral. Allah berkehendak sampai salah seorang reporter televisi datang, ya, merekam itu. Ditanya, ya Syekh Musa, Syekh Musa, jika Anda diperkenankan oleh Allah untuk memohon saat ini, apa yang mau diminta? Kira-kira kalau mata kita nggak bisa lihat, mintanya apa? Saya melihat, ya, minta melihat. Tapi jawabannya mengejutkan. Lihat kalimatnya. Kalau saya diperkenankan oleh Allah untuk memohon saat ini juga, saya akan minta kepada Allah, satu, ya Allah, mohon jangan sembuhkan mata saya, biarkan saya buta, karena dengan buta ini saya bisa menghafal Quran. Satu, tolong biarkan saya buta, karena dengan buta ini saya bisa menghafal Quran. Tapi yang menarik bukan itu. Yang menarik, demi Allah saya katakan, saya akan membawa Quran saya ketika menghadap ke hadapan Allah. Saat saya datang sendirian dalam keadaan yang sangat gemetar, saya katakan, ya Allah, saya sudah berusaha menghafalkan Quran ini menjadi bekal saya menghadap kepadamu. Kalau dengan Quran yang sudah saya hafalkan, saya mesti dihukum juga, mohon ringankan hukuman saya dengan Quran yang telah saya hafalkan. Anda dari mana itu? Ya Allah. Itu Musa, anak buta, 6 tahun menghafal Quran, membawa bekal menghadap Allah. Kita dikasih 60 tahun, usia yang sangat panjang, kemana aja kita? Ya. Jadi bertakwalah kepada Allah, perbaiki. Belum kita bicara ini, ikhlasnya cuma 5 tahun, berapa tahun dosanya yang dikumpulkan? Karena itu kalau Anda sudah lewat usia 40 tahun, maka perbanyak amal soleh.
Sudah berpikir pulanglah, jangan yang macam-macam lagi. Dalam hadis qudsi disebutkan, ya ibadi khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Hei hambaku, saya ciptakan kamu untuk ibadah, jangan banyak main-main. Ya, kalau kita bisa beribadah, kenapa main-main? Kan tipis bedanya. Cuma diniat saja. Anda makan, minum, baca bismillah jadi ibadah. Tidak baca bismillah nggak jadi ibadah, kan sayang. Karena itu kembalilah ke rumah masing-masing, bulatkan niat untuk kembali kepada Allah, perbaiki keadaan diri kita, dan insya Allah Allah mudahkan segala kehidupan kita. Dunia ini kecil, sangat kecil, dan itu digenggam saja. Kalau kita sudah orientasi akhirat, dunia akan ditentukan oleh Allah. Gampang, demi Allah saya katakan gampang.